Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di kolom komentar. Imam Ahmad bin Hanbal secara tak sengaja bermalam di rumah seorang penjual roti sederhana. Ia terkesan melihat kebiasaan si penjual roti yang tak henti-henti beristighfar saat menguleni adonan roti. Ternyata, setiap doa lelaki itu dikabulkan Allah, kecuali satu, bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tanpa disadari, doa itu dikabulkan justru dengan cara yang tak terduga dengan mendatangkan Imam Ahmad langsung ke rumahnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Angin malam menyapu jalanan kota kecil itu dengan lembut. Lampu-lampu minyak di sudut-sudut jalan memancarkan cahaya kuningan yang bergetar ditiup angin. Malam telah larut. Sebagian besar penduduk sudah menarik tirai rumah mereka, membiarkan malam merangkak perlahan ke dalam keheningan. Namun satu sosok tua masih melangkah pelan menyusuri jalan berbatu, jubahnya bergoyang oleh tiupan angin malam, dan sorban putihnya agak kusut karena perjalanan panjang. Dialah Ahmad bin Hanbal, ulama besar yang namanya dikenal luas di seluruh negeri. Namun malam ini, di kota asing ini, tak ada yang mengenalnya. Ia adalah musafir, dan sebagai musafir, ia memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Sudah menjadi kebiasaannya untuk tidak memperkenalkan diri ketika melakukan perjalanan, agar niatnya tetap lurus, mengembara demi ilmu dan amal. Hari itu, perjalanan beliau cukup melelahkan. Debu jalanan menempel di kakinya. Ia menahan lapar dan haus karena tempat singgah terakhir tidak menyediakan makanan yang layak. Ketika malam menutupi langit, beliau pun memutuskan untuk bermalam di kota ini dan esoknya melanjutkan perjalanan. Masjid tua di ujung pasar menjadi tujuannya. Dalam benaknya, masjid selalu menjadi tempat aman dan penuh rahmat bagi musafir. Ia melangkah ke pelataran masjid, bersiap untuk merebahkan tubuh yang penat di salah satu sudut. Namun, kenyataan berkata lain. Maaf, Anda tidak boleh tidur di sini, kata penjaga masjid, seorang lelaki parubaya yang memegang lentera kecil dan tongkat kayu. Imam Ahmad tersenyum ramah. Aku hanya seorang musafir. Aku tidak akan mengganggu siapapun. Aku hanya butuh beristirahat sebentar. Peraturan kota kami ketat, Tuan, ujar penjaga itu, bersikukuh. Masjid bukan untuk tempat menginap. Mohon maaf, tapi Anda harus pergi. Imam Ahmad tak membalas dengan marah. Ia justru mengangguk perlahan, lalu melangkah ke pelataran luar. Ia membentangkan kain kecilnya dan bersiap tidur di depan tangga masjid. Namun baru saja ia merebahkan tubuh, penjaga tadi keluar lagi dan menyapanya dengan nada lebih tegas. Saya sudah bilang, tidak boleh tidur di area masjid, termasuk di tangga ini. Silakan cari tempat lain. Imam Ahmad berdiri lagi. Tubuhnya lelah, tapi wajahnya tetap tenang. Ia mengangguk dan mengucap, "Baiklah." Kemudian ia berjalan perlahan, meninggalkan area masjid. Di seberang jalan, seorang lelaki muda sedang membereskan gerobak rotinya. Ia memperhatikan peristiwa tadi dari kejauhan. Lelaki itu punya tubuh kekar, tangan penuh sisa adonan, dan wajah bersahaja. Matanya mengikuti setiap langkah si musafir. "Assalamualaikum, Tuan," sapanya sopan. Imam Ahmad menoleh. "Waalaikumsalam. Apakah Anda butuh tempat bermalam? Jika engkau tidak keberatan, aku hanya butuh atap untuk berlindung malam ini." Dengan senang hati, jawab si penjual roti. "Saya punya ruangan kecil di belakang toko roti ini. Tidak besar, tapi cukup hangat." Imam Ahmad tersenyum. Wajahnya bersinar karena kebaikan lelaki itu. "Semoga Allah membalas kebaikanmu." Lelaki itu mengantar Imam Ahmad ke ruang belakang. Ruangan itu sederhana, beralas tikar, dan di sudutnya ada tungku kecil. Bau harum roti yang baru dipanggang masih terasa di udara. Imam Ahmad duduk, meregangkan tubuh, lalu mengucap hamdalah. Penjual roti menyodorkan sepotong roti hangat dan secangkir air. "Silakan makan, Tuan. Saya belum sempat menyajikan lebih dari ini." Imam Ahmad menerima dengan tulus. "Ini sudah lebih dari cukup, saudaraku." Malam makin larut. Imam Ahmad bersandar di dinding, bersiap tidur. Namun matanya tidak langsung terpejam. Dari celah tirai yang memisahkan dapur dan ruang tidur, ia melihat si penjual roti kembali ke tungkunya. Lelaki itu mulai mengaduk adonan baru. Tapi ada yang berbeda.
Ia terus-menerus mengucap istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalimat itu keluar dari lisannya seperti aliran air yang tak pernah berhenti. Lembut, lirih, namun terus mengalir. Setiap gerakan tangannya saat mencampur adonan, memotong, dan memindahkannya ke dalam loyang, selalu disertai kalimat istighfar. Imam Ahmad tertegun. Ia menyimak, berusaha memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Tapi tidak. Lelaki itu memang terus mengucap istighfar tanpa henti. 1 jam, 2 jam, dan hingga menjelang subuh, zikir itu tak pernah putus. Imam Ahmad merasa kagum. Dalam hatinya, ia berkata, beginikah cara hidupnya? Ia bukan ulama, bukan orang terkenal, tapi lisannya tak henti berzikir kepada Allah. Siapa sebenarnya lelaki ini? Ketika adzan subuh berkumandang, Imam Ahmad bangun dan berwudu. Mereka sholat berjamaah di ruang belakang itu, dengan Imam Ahmad sebagai imam. Seusai sholat, suasana hening sejenak. Imam Ahmad menoleh dan berkata, saudaraku, aku melihatmu tadi malam terus-menerus beristighfar. Sejak kapan engkau melakukan itu? Penjual roti tersenyum malu. Sudah lama, Tuan. Bertahun-tahun. Setiap kali aku bekerja mengaduk adonan, aku jadikan istighfar sebagai teman. Apa yang engkau harapkan dari amalan itu? Tanya Imam Ahmad. Lelaki itu menjawab tenang. Setiap kali aku beristighfar, Allah selalu mengabulkan doa-doaku. Setiap permohonan, apapun itu, Allah beri jalan keluar. Semua permohonanmu dikabulkan? Tanya Imam Ahmad lagi. Kagum. Penjual roti mengangguk. Ya, semua, kecuali satu. Imam Ahmad mengangkat alisnya. 1. Ada satu doa yang belum dikabulkan hingga hari ini. Apa itu? Lelaki itu menatap ke lantai, suaranya rendah. Aku selalu berdoa agar bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku ingin melihat wajahnya, ingin belajar darinya walau hanya satu malam. Imam Ahmad tercekat, tubuhnya seakan gemetar pelan. Ia menunduk, menahan air mata. Perlahan, ia berkata, wahai saudaraku, engkau tidak perlu mencarinya, sebab akulah Ahmad bin Hanbal. Penjual roti terdiam. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, tapi tak bisa berkata-kata. Ia memandangi lelaki di depannya. Sederhana, bersahaja, namun penuh cahaya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu ia menangis. Ia sujud di lantai dapurnya. Subhanallah, ya Allah, engkau datangkan dia kepadaku. Engkau tidak pernah menolak istighfarku. Imam Ahmad memeluknya dan berkata, lihatlah, karena doamu yang tak henti dan istighfarmu yang tulus, Allah menarikku dari kota yang jauh, menakdirkanku terusir dari masjid, agar aku bisa datang ke rumahmu. Allah tidak pernah menolak istighfar dari hati yang ikhlas. Malam itu berakhir dengan tangis bahagia dan kekaguman. Dan kisah ini baru saja dimulai. Fajar telah menyingsing, menyebarkan cahaya lembut yang menyentuh atap-atap rumah kota kecil itu. Embun masih membasahi dedaunan, dan burung-burung mulai berkicau di langit. Namun di sebuah ruangan sempit di belakang toko roti, suasana berbeda. Di sanalah dua hamba Allah, seorang ulama besar dan seorang tukang roti sederhana, duduk berhadap-hadapan dalam percakapan yang menggugah jiwa. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama yang dihormati seantero negeri, menatap lelaki di hadapannya dengan penuh kekaguman. Lelaki itu, sang penjual roti, masih tak habis rasa takjubnya. Matanya masih basah oleh air mata syukur. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin doa yang ia panjatkan diam-diam selama bertahun-tahun akhirnya terkabul? Bahkan dengan cara yang sungguh tak terbayangkan? Ia hanya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Itu saja, bukan untuk popularitas, bukan untuk kehormatan, tapi karena cinta pada ilmu dan ulama. Dan kini, orang yang ia doakan itu tidur semalam di rumahnya, memakan rotinya, dan memeluknya dengan kasih. Imam Ahmad memecah keheningan. Saudaraku, sampaikan padaku, bagaimana caramu beristighfar? Penjual roti tersenyum. Ia mengambil tempat duduk lebih dekat dan berkata pelan, tidak ada yang istimewa, Tuan. Aku hanya membiasakan lisan ini untuk tidak diam dari menyebut Allah. Ketika tanganku bekerja mengaduk, mencetak,
membakar, lisan ini terus mengucap istighfar. Sejak kapan engkau mulai melakukannya? Sejak ayahku wafat. Aku masih muda waktu itu. Hidup kami susah. Toko ini dulu hanyalah lapar kecil. Setiap malam aku menangis karena takut masa depan kami suram. Lalu suatu malam aku membaca ayat dalam Al-Quran yang sangat mengguncang hatiku. Ia pun mengutip ayat. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Quran Surat Nuh, Oktober 12. Saat itulah aku mengerti. Jika ingin kehidupan yang baik, aku harus banyak memohon ampun kepada Allah. Maka aku mulai melatih diri. Awalnya hanya beberapa kali, tapi lama-lama istighfar menjadi nafas hidupku. Imam Ahmad mengangguk khusyuk. Dan engkau mengatakan bahwa setiap doamu dikabulkan? Betul, Tuan. Setiap kali aku punya hajat, aku tidak buru-buru berdoa. Aku istighfar dulu. Berkali-kali, kadang sampai semalam suntuk. Lalu aku sampaikan keinginan hatiku kepada Allah. Ia melanjutkan dengan suara bergetar, aku pernah ingin agar ibuku sembuh dari sakit kerasnya. Aku tidak mampu membawanya ke tabib. Aku hanya duduk semalaman, mengaduk adonan sambil istighfar. Besok paginya, ibuku bangun tanpa demam dan bisa berjalan lagi. Mata Imam Ahmad mulai berkaca-kaca. Aku pernah ingin agar toko kecilku ini cukup menghasilkan nafkah. Aku tak berharap jadi kaya. Hanya ingin bisa makan, menafkahi adik-adikku, dan bersedekah. Maka aku kembali beristighfar malam demi malam. Tak lama, roti-rotiku mulai digemari. Sekarang, alhamdulillah, aku bisa menyimpan sedikit demi sedikit. Ia menghela napas. Dan hanya satu doaku yang belum terkabul, yaitu bisa bertemu denganmu, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kini, bahkan Allah mendatangkanmu ke rumahku. Imam Ahmad menunduk. Ia berkata dengan suara pelan namun tegas, ketahuilah, saudaraku, doamu bukan tidak dikabulkan. Doamu telah menggetarkan arsy. Allah memindahkanku dari kota ke kota, lalu membuatku tertolak dari masjid, semua agar aku bisa berada di sini. Engkau menarikku dengan istighfarmu. Keduanya terdiam sejenak. Suasana penuh haru, seolah malaikat ikut menyimak percakapan mereka. Penjual roti menunduk, tak menyangka bahwa kebiasaannya yang tampak biasa itu mampu mendatangkan hal luar biasa. Ia bukan ahli tafsir, bukan ulama. Ia bahkan tidak bisa bicara panjang dalam majelis ilmu. Tapi ia memiliki satu hal yang sangat bernilai. Lisan yang basah oleh zikir dan hati yang penuh harapan kepada Allah. Boleh aku bertanya, Tuan? Ujar penjual roti. Tentu. Apa benar istighfar mampu membuka pintu rezeki, seperti yang sering aku dengar dalam tafsir ulama? Imam Ahmad tersenyum. Sangat benar. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan, dan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hr. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan engkau telah membuktikannya. Penjual roti memejamkan mata. Astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad memperhatikannya. Wajah lelaki itu tampak bersih. Tidak tampan dalam ukuran dunia, tapi bersinar dalam cara yang tidak bisa dijelaskan. Seakan setiap butir tepung di pakaiannya pun bersaksi atas istighfar yang diucapkan saat ia mengaduknya. Saudaraku, lanjut Imam Ahmad, ketahuilah bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga membawa keberkahan. Setiap kata, astagfirullah, adalah ketukan kepada pintu langit, dan engkau telah mengetuknya ribuan kali, hingga Allah membukakan untukmu. Penjual roti berkata lirih, aku takut istighfarku tidak ikhlas. Cukuplah engkau istighfar dari ketidakikhlasan itu, jawab Imam Ahmad. Jangan berhenti, jangan ragu, setiap ucapanmu sedang dibawa oleh malaikat ke sisi Allah. Hari mulai cerah, matahari perlahan muncul di balik bukit, menyinari kota yang masih mengantuk. Tapi di belakang toko roti itu,
Hati dua orang hamba Allah telah terjaga lebih dulu, terbangun oleh cahaya zikir dan cinta kepada Rabb mereka. Sebelum Imam Ahmad pergi, ia menatap penjual roti dengan penuh hormat. "Wahai saudaraku, aku datang untuk belajar, tapi ternyata aku belajar darimu. Jangan berkata demikian, Tuan. Aku hanyalah pembuat roti. Engkau pembuat roti, tapi engkau juga pembuat jalan bagi doamu sendiri. Sungguh, banyak orang belajar agama tapi lalai dari zikir. Engkau tidak banyak tahu, tapi hatimu hidup." Imam Ahmad lalu berkata, "Izinkan aku menginap satu malam lagi. Aku ingin salat malam bersamamu. Aku ingin mendengar istighfarmu, bukan dengan telinga, tapi dengan hati." Penjual roti tersenyum lebar, matanya berkaca. Sungguh suatu kehormatan. Hari itu mereka habiskan dengan khusyuk. Imam Ahmad membaca Al-Quran di sudut ruangan, sementara penjual roti menyiapkan adonan untuk hari esok. Tapi kali ini, ia mengaduknya dengan semangat yang berbeda, karena kini ia tahu bahwa roti dan zikirnya telah menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Malam pun datang, dan itu akan menjadi malam yang tak akan terlupakan. Malam turun kembali di kota kecil itu, membawa kesejukan yang lembut. Di balik toko roti yang sunyi, dua insan duduk bersisian dalam keheningan. Imam Ahmad bin Hanbal, sang mujtahid agung, dan penjual roti. Si lelaki sederhana dengan hati yang penuh zikir. Tidak ada istana, tidak ada kemewahan. Hanya tikar, tungku yang redup, dan malam yang menjadi saksi atas perjalanan rohani mereka. Setelah salat Isya berjamaah di ruang belakang, Imam Ahmad memilih untuk tetap terjaga. Di hadapannya, penjual roti kembali duduk dengan baskom adonan di pangkuan. Tangan kasarnya mencampur tepung, ragi, dan air, sementara lisannya tak henti mengucap kalimat yang sama seperti malam sebelumnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pelan, tulus, dan terus-menerus. Seolah-olah jiwanya hidup hanya untuk kalimat itu. Dan Imam Ahmad hanya duduk diam, menyimak. Ia tidak sedang menilai. Ia sedang belajar. Di hadapannya bukan seorang faqih atau ahli hadis, melainkan seorang hamba yang mengenal Tuhannya lewat kebiasaan yang sangat sederhana, namun sangat dalam. "Apakah engkau tidak pernah merasa bosan mengucapkan istighfar terus-menerus?" tanya Imam Ahmad. Suaranya nyaris tak terdengar. Penjual roti menggeleng sambil tersenyum. "Bagaimana bisa bosan, Tuan? Aku tahu Allah selalu mendengar. Bagaimana mungkin aku berhenti memanggil namanya, padahal dia tidak pernah berhenti memberiku?" Imam Ahmad menunduk. Perkataan itu bukan retorika. Itu pengalaman. Itu keyakinan yang lahir dari ratusan malam, dari ribuan butir adonan, dari ratusan ribu kalimat istighfar. "Apakah engkau tahu," lanjut Imam Ahmad, "bahwa doa seorang hamba seperti dirimu lebih cepat menembus langit dibanding doa ulama yang sombong atau orang kuat yang lalai?" Penjual roti mengangkat wajahnya. Tak mengerti. "Rasulullah bersabda," kata Imam Ahmad, "bahwa ada banyak orang yang compang-camping pakaiannya, tidak dipandang manusia. Tetapi jika ia bersumpah demi Allah, maka Allah akan kabulkan sumpahnya." Lelaki itu tertegun. "Aku hanya tukang roti, Tuan." "Bukan itu yang dilihat Allah," balas Imam Ahmad cepat. "Allah tidak menilai pakaian atau hartamu. Allah menilai hatimu." Sejenak, hanya suara adonan yang diaduk yang terdengar. Imam Ahmad menatap api kecil di tungku. Lalu ia berkata pelan, "Beberapa hari lalu, aku masih berada di Baghdad, kota besar, penuh ilmu dan para penuntutnya. Aku niatkan untuk pergian, menelusuri tempat-tempat baru, mengamalkan sunnah Rasulullah dalam safar." Ia menghela napas panjang. "Lalu entah kenapa, langkahku diarahkan ke kota ini. Aku pikir, mungkin hanya lewat. Tapi Allah mengatur agar aku menginap. Lalu aku ditolak dari masjid. Aku dipaksa pergi. Saat itu aku tidak mengerti kenapa. Tapi kini, semuanya jelas." Penjual roti diam, menyimak penuh perhatian. "Ketahuilah, saudaraku," lanjut Imam Ahmad, "engkau bukan orang biasa di mata Allah. Doamu telah menggetarkan langit. Dan istighfarmu adalah seperti ketukan lembut yang konsisten pada pintu rahmat. Allah Maha mendengar. Dan engkau telah mengajarkan padaku
bahwa istighfar adalah senjata orang yang paling sederhana untuk mendapatkan pertolongan terbesar. Penjual roti tampak terharu. Ia tidak merasa dirinya istimewa. Namun ucapan Imam Ahmad membuatnya sadar bahwa amalan kecil yang ia lakukan selama ini, meski tanpa sorotan manusia, ternyata memiliki makna yang sangat besar di sisi Rabb semesta alam. Aku selalu merasa minder ketika melihat orang-orang alim di pasar ini, katanya lirih. Mereka hafal banyak hadis. Aku bahkan tidak bisa mengutip satu pun dengan tepat. Imam Ahmad tersenyum. Tapi mereka mungkin tidak memiliki keikhlasanmu. Lelaki itu diam, seolah sedang mencerna makna dari kata-kata itu. Banyak orang tahu ilmu, tapi tidak semua meresapi kedekatan dengan Allah. Engkau tidak banyak tahu, tapi engkau dekat. Engkau tidak bersyarah hadis, tapi engkau mengamalkan isi Al-Quran lewat istighfar dan sabar. Penjual roti perlahan menyeka air matanya. Imam Ahmad lalu berkata, "Bolehkah aku menyampaikan sesuatu padamu?" "Tentu, Tuan." "Jangan remehkan satu kalimat kebaikan pun. Jangan remehkan satu istighfar pun. Jangan remehkan satu malam pun di mana engkau bekerja sambil berzikir." Ia mengutip firman Allah, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah 152. Setiap kali engkau mengucapkan Astagfirullah, Allah tidak hanya mendengar. Allah juga membalas dengan mengingatmu. Dan tidak ada balasan yang lebih indah daripada menjadi orang yang diingat oleh Allah. Penjual roti menunduk. Tubuhnya sedikit gemetar oleh rasa syukur dan haru. Malam itu menjadi saksi percakapan dua dunia, dunia ilmu dan dunia amal tersembunyi. Dan keduanya saling melengkapi. Setelah beberapa saat, Imam Ahmad bertanya, "Bolehkah aku tanya satu hal lagi?" "Tentu, Tuan." "Apakah engkau tidak pernah meminta sesuatu yang duniawi dari istighfarmu? Harta, kedudukan, atau kemuliaan?" Penjual roti menggeleng. "Aku hanya minta kecukupan, dan agar Allah senang kepadaku." "Apa engkau yakin Allah senang?" Ia menjawab pelan, "Jika Allah mengabulkan doaku selama ini, maka aku yakin Allah tidak marah padaku." Kalimat itu menampar halus hati Imam Ahmad. Ia, yang selalu menelaah kitab-kitab tebal, menemukan makna spiritual yang dalam dari tukang roti yang tidak tamat sekolah. Dan malam itu, ia benar-benar merasa seperti seorang murid yang sedang belajar. Tak lama, azan subuh berkumandang. Mereka berwudhu dan solat berjamaah. Setelah solat, Imam Ahmad berkata, "Besok aku akan kembali melanjutkan safarku, tapi engkau telah meninggalkan pelajaran yang tak akan pernah aku lupakan." Penjual roti berdiri, menunduk penuh hormat. "Aku yang seharusnya berterima kasih. Allah telah kabulkan doaku." Sebelum keluar dari rumah itu, Imam Ahmad menulis sesuatu di selembar perkamen dan memberikannya. "Jika suatu hari engkau datang ke Baghdad, tunjukkan ini. Engkau akan disambut sebagai tamuku." Penjual roti tidak banyak bicara. Ia hanya menangis. Imam Ahmad menatap langit, lalu berkata lirih, "Subhanallah, mungkin ada banyak doa-doa dari hamba Allah yang tak dikenal manusia, tapi terkenal di langit. Doa yang menembus langit karena diucapkan dalam keikhlasan dan kesabaran." Hari itu, Imam Ahmad melangkah pergi. Tapi ia tidak hanya membawa tubuhnya dari rumah itu. Ia membawa pelajaran besar bahwa zikir dalam kesunyian jauh lebih murni daripada pujian di majelis. Dan bahwa doa yang disertai istighfar adalah senjata paling dahsyat yang bisa dimiliki seorang hamba, siapapun dia. Beberapa pekan telah berlalu sejak Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan kota kecil itu. Perjalanannya berlanjut menembus padang dan desa, dari masjid ke masjid, dari penginapan ke penginapan, menyebarkan ilmu dan menebar hikmah. Namun ada satu peristiwa yang tak pernah bisa ia lupakan. Meskipun hari demi hari berlalu dan tempat terus berganti, malam-malamnya bersama penjual roti. Bayangan lelaki sederhana itu, yang duduk bersila di dekat tungku, lisannya tak henti berzikir, tangannya sibuk mengaduk adonan, terpahat kuat dalam ingatannya. Ia bukan sekadar menjadi kenangan, melainkan pelajaran hidup yang mengguncang batinnya lebih dari ribuan kitab. Di salah satu majelis ilmu di Baghdad, Imam Ahmad bercerita kepada murid-muridnya. "Wahai para penuntut ilmu," ujarnya pelan tapi tegas,
Ketahuilah, di luar sana banyak hamba Allah yang tak dikenal oleh kalian, tapi sangat dikenal oleh para malaikat. Murid-murid tertegun. Mereka biasa mendengar Imam Ahmad berbicara tentang fikih, tafsir, dan hadis. Tapi kali ini, suaranya mengandung rasa haru yang berbeda. Salah satu di antara mereka, lanjutnya, adalah seorang tukang roti. Lalu Imam Ahmad menceritakan semuanya, bagaimana ia ditolak dari masjid, diusir dari tempat yang biasa ia jadikan tempat bermalam, dan akhirnya ditampung oleh seorang penjual roti yang hidupnya penuh zikir. Ia kisahkan bagaimana lelaki itu menghabiskan malam dengan istighfar tanpa lelah, dan bagaimana setiap doanya, selain satu, dikabulkan oleh Allah. Satu-satunya doa yang belum terkabul, ujar Imam Ahmad, adalah doanya agar bisa bertemu denganku. Tapi ternyata, justru aku yang didatangkan ke rumahnya oleh Allah. Para muridnya terdiam, lalu mulai menangis. Mereka merasa malu. Sebagian dari mereka mengira bahwa kedekatan kepada Allah hanya milik orang-orang berilmu seperti mereka. Tapi kini, seorang lelaki biasa, tanpa sanad, tanpa gelar, bahkan tanpa nama yang dikenal, justru menunjukkan bentuk tertinggi dari kedekatan itu. Ini adalah pelajaran, kata Imam Ahmad, bahwa Allah lebih mencintai keikhlasan dalam amal daripada kemegahan dalam majelis. Seorang hamba yang tak tampak oleh dunia bisa jadi lebih dekat kepada Allah daripada mereka yang setiap hari berbicara atas namanya. Ia pun mengutip hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. Betapa banyak orang yang berdebu dan lusuh, ditolak dari pintu-pintu, namun jika ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah pasti mengabulkannya. Hari-hari berlalu. Imam Ahmad semakin sering merenungi makna istighfar. Ia memperbanyak zikir di antara waktu-waktu luangnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu banyak berbicara kepada manusia, namun terlalu sedikit berbicara kepada Allah dalam sunyi. Ia mulai bangun lebih awal, menyendiri, dan memohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah, tak lagi hanya menjadi kebiasaan lisan, tapi getaran batin. Ia kini memahami mengapa penjual roti itu mampu hidup dengan hati yang tenang, karena istighfar yang tulus adalah penawar segala gelisah. Salah satu muridnya bertanya, "Wahai Imam, apakah cukup hanya dengan istighfar, tanpa ilmu?" Imam Ahmad menjawab, "Ilmu adalah cahaya, tapi istighfar adalah pintu yang mengantarkan kepada cahaya itu. Ilmu tanpa zikir bisa mengering, tapi zikir yang tulus, meski tanpa banyak ilmu, bisa membuka pintu rahmat yang luas." Lalu ia berkata, "Aku tidak mengatakan kita tidak butuh ilmu, tapi kita juga tidak boleh sombong karena ilmu. Lihatlah penjual roti itu, tak satu pun ulama mengenalnya, tapi langit mengenalnya dengan baik." Di tempat lain, di kota kecil yang sunyi, penjual roti itu masih hidup sebagaimana biasa. Ia tidak tahu bahwa namanya kini dibicarakan oleh Imam Ahmad di Baghdad. Ia tidak tahu bahwa kisahnya telah mengalir ke telinga para ulama dan murid-muridnya. Ia hanya tahu satu hal, bahwa malam adalah waktu paling mulia untuk berbicara kepada Allah, dan istighfar adalah bahasa yang selalu dia dengar. Ia tak pernah mengubah kebiasaannya. Ia masih duduk di dekat tungku. Ia masih mengaduk adonan sambil berkata, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Baginya, bertemu Imam Ahmad bukanlah akhir dari perjalanan doa. Justru itu adalah penanda bahwa Allah Maha mendengar. Maka ia semakin yakin bahwa tidak ada yang lebih ia butuhkan di dunia ini kecuali pengampunan dari Tuhannya. Suatu malam, anak tetangganya sakit. Dokter tidak ada. Ibunya menangis, tak tahu harus kemana. Maka penjual roti itu hanya berkata, "Aku akan berdoa." Ia berdiri, mengambil air wudhu, dan salat 2 rakaat. Setelah itu ia duduk bersimpuh, lalu beristighfar. Tidak ada doa panjang, tidak ada teriakan. Hanya istighfar yang mengalir seperti biasa, namun dengan keyakinan yang sangat dalam. Dan esok harinya, si anak sembuh. Ibunya takjub, "Apa yang kau lakukan semalam?" "Aku hanya memanggil namanya," jawab si tukang roti. Sementara itu, Imam Ahmad semakin sering mengingatkan murid-muridnya tentang pentingnya amal tersembunyi. Ia berkata, "Barang siapa ingin doanya menembus langit, maka bersihkan hatinya dari kesombongan, basahi lisannya dengan istighfar, dan berserah dirilah kepada Allah dengan sepenuh hati."
Lalu ia menatap mereka satu persatu dan berkata, "Janganlah kalian hanya mengejar pujian manusia. Karena bisa jadi, orang yang tidak kalian kenal di pasar, yang kalian anggap remeh, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada kalian yang duduk di barisan pertama majelis ini." Murid-muridnya kembali terdiam. Malam demi malam berlalu. Imam Ahmad, yang dikenal gigih membela sunnah, kini menjadi lebih lembut kepada para murid dan masyarakat. Ia semakin banyak tersenyum. Ia semakin sedikit menyalahkan dan lebih sering mendoakan. Karena ia sadar, banyak orang yang tidak tampak baik di luar, tapi istighfarnya menjadi penerang jalan hidupnya. Ia tahu, mungkin di luar sana masih ada ratusan tukang roti lain, atau tukang kayu, atau wanita tua penjual sayur, yang tidak dikenal manusia, tapi terkenal di langit. Karena hati mereka tidak sibuk membanggakan diri, tapi sibuk menyebut namanya dengan rendah hati. Beberapa bulan setelah perjumpaan itu, kota kecil tempat tinggal penjual roti mengalami musim yang sulit. Hujan tak kunjung turun, tanah mulai mengering, panen gagal, harga bahan pokok melonjak. Banyak penduduk terpaksa berhemat, bahkan ada yang harus menjual harta satu-satunya untuk bertahan hidup. Penjual roti tak luput dari ujian itu. Tepung mahal, pelanggan sepi, dan malam-malam yang dulu hangat kini semakin dingin dan sunyi. Namun ia tetap seperti biasa, mengaduk adonan dengan sabar, duduk di samping tungku kecil, dan lisannya tak henti mengucap, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Seorang tetangga yang melihat keadaannya berkata, "Apa gunanya engkau terus beristighfar? Lihatlah, Allah belum juga menurunkan hujan. Daganganmu pun makin sepi. Tidakkah engkau ingin mengadu?" Tapi penjual roti hanya tersenyum. "Bukankah justru pada saat seperti ini kita harus memperbanyak istighfar? Bukankah Allah berfirman bahwa Dia akan mengirimkan hujan karena istighfar kita?" Ia lalu mengutip ayat dari surah Nuh. "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat." Quran Surat Nuh 10:11. Tetangganya terdiam. Ia tidak bisa membantah. Ia hanya tidak punya kesabaran sebesar penjual roti itu. Suatu malam, perutnya kosong. Tak ada cukup uang untuk membeli tepung. Ia hanya memiliki sepotong roti basi dan air. Tapi sebelum tidur, ia tetap mengambil air wudhu, menutup pintu, lalu duduk bersila. Tangan di pangkuan, mata tertutup, dan dari bibirnya mengalir zikir kesayangan yang sama. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Air matanya menetes, bukan karena lapar, tapi karena ia merasa begitu dekat dengan Tuhannya. "Ya Allah," bisiknya, "jika ujian ini cara MU untuk menyucikan diriku, maka aku ridha. Aku tidak meminta kemudahan. Aku hanya ingin Engkau tetap bersamaku." Dan malam itu, ia tertidur dalam keadaan zikir masih bergetar di lidahnya. Di tempat yang jauh, di kota besar Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal sedang menyelesaikan catatan malamnya. Ia baru saja menulis pelajaran hidup yang ia kumpulkan selama perjalanan. Di antara lembar-lembar itu, ada satu halaman yang ia beri judul, "Orang Terkasih di Langit." Isinya sederhana, kisah tentang seorang penjual roti yang hidupnya biasa, tapi hatinya luar biasa, yang tidak dikenal manusia, tapi istighfarnya mengguncang langit. Di halaman itu Imam Ahmad menulis, "Barang siapa yang menjaga lisannya dengan zikir dan istighfar, maka Allah akan menjaganya dalam kesulitan. Aku menyaksikan sendiri, bukan ilmu tinggi atau kedudukan mulia yang membuat seseorang dimuliakan di sisi Allah, melainkan hati yang jujur dalam ibadah." Ia menutup kitabnya, lalu berdoa, "Ya Allah, jadikan aku seperti hamba MU itu. Ikhlas, sabar, dan tidak lelah mengingat MU." Beberapa hari kemudian, di kota kecil itu, turun hujan untuk pertama kalinya dalam 3 bulan. Deras, membasahi tanah, membasahi atap toko roti yang kecil itu. Penjual roti tersenyum dari balik jendela. "Alhamdulillah," bisiknya. Ia merasa doanya telah sampai. Bukan karena ia yang istimewa, tapi karena Allah Maha menepati janji. Saat hujan turun, beberapa orang datang ke tokonya. Mereka ingat bahwa roti buatan si penjual adalah yang paling lembut dan hangat. Hari itu,
Adonannya habis lebih cepat dari biasanya. Salah seorang pelanggan berkata, "Apa rahasia kelembutan roti ini?" Ia hanya tersenyum, lalu menjawab, "Aku hanya beristighfar sambil mengadoninya." Pelanggan itu tertawa, mengira itu candaan. Tapi penjual roti tidak tertawa. Ia sungguh-sungguh. Tahun-tahun berlalu. Penjual roti menjadi tua. Rambutnya memutih. Giginya mulai tanggal. Tapi ia tetap bekerja. Ia tetap membuat roti, tetap beristighfar, dan tetap hidup sederhana. Orang-orang mulai mengenalnya. Bukan karena rotinya semata, tapi karena keramahan dan ketenangannya. Mereka datang kepadanya, bukan hanya untuk membeli, tapi juga meminta nasihat. "Pak, saya gelisah, suami saya sakit, usaha saya gagal." Penjual roti hanya berkata, "Beristighfarlah, perbanyak zikir." Bukan karena istighfar bisa menyelesaikan semua masalah, tapi karena ia menghubungkanmu dengan yang maha menyelesaikan segala masalah. Ia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai orang Shelly. Ia hanya seorang penjual roti, tapi kehidupannya adalah syiar yang nyata. Beberapa tahun setelah itu, kabar tentang wafatnya penjual roti sampai ke Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal saat itu sudah berusia lanjut. Ketika mendengar berita itu, ia menunduk lama. Air matanya mengalir perlahan. Salah satu muridnya bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai imam?" "Karena dunia telah kehilangan salah satu hamba yang paling tulus," jawabnya. Lalu ia berkata, "Ingatlah, wahai murid-muridku, Allah mencintai hamba-hambanya yang berserah, yang diam tapi dalam, yang tidak menuntut tapi terus berharap, dan yang tidak lelah mengucap, Astagfirullah." Imam Ahmad lalu menambahkan kisah penjual roti itu ke dalam salah satu ceramah terakhirnya. "Wahai para pecinta ilmu, jika kalian ingin dikenal di bumi, kejarlah dunia. Tapi jika kalian ingin dikenal di langit, kejarlah ampunan Allah." Dan di kota kecil itu, sebuah batu nisan sederhana berdiri di sudut makam. Tak ada nama besar, hanya tertulis, "Seorang hamba yang mencintai istighfar." Tak banyak yang tahu siapa dia, tapi langit mengenalnya. Para malaikat mengenalnya. Dan doa-doanya masih bergetar dalam ruang-ruang langit, menjadi saksi atas keikhlasan seorang insan biasa yang hidupnya menjadi pelajaran luar biasa.